Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, di mana kita sampai masih pada pembahasan hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu ketika beliau tidak ikut berangkat bersama Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang lain menuju perang Tabuk. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu itu menunda-nunda persiapan beliau. Jadi di sini kita lihat fatajahaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ma'ah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah bersiap-siap dengan kaum muslimin yang lain, para sahabat yang lain. Wa tafiqtu aghdu likai atajahhaz ma'ahu. Ya, Ka'ab bin Malik berkata, aku sudah berniat mau bersiap-siap juga, mau berangkat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa arji'u wa lam aqdi syai'a. Akan tetapi aku balik ke rumah tidak mempersiapkan apa-apa sama sekali. Wa aqulu fi nafsi ana qadirun ala dzalika idza aradtu. Ka'ab bin Malik berkata, aku bisa, kalau aku mau nanti aku bisa melakukan persiapan dengan cepat. Falam yazal yatamada bi hatta istamarra bin nasil jid. Maka aku terus menunda-nunda sampai orang-orang itu sudah siap, sudah berangkat, mau berangkat. Fa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadiyan wal muslimuna ma'ah. Maka berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin itu sudah siap bersama beliau. Ulam aqdi min jihazi syai'an. Aku tidak siap, bekalku tidak siap sama sekali. Tsumma ghadawtu faraja'tu walam aqdi syai'an. Ya, aku kembali ke rumah belum mempersiapkan apa-apa sama sekali. Falam yazal yatamada bi hatta asra'u tafaratal ghazwu. Ya. Maka aku terus menunda-nunda sampai kemudian mereka itu sudah berangkat. Fahamamtu an artahila fa udrikahum. Maka aku berniat aku akan berangkat sehingga aku bisa masih menyusul mereka. Fa ya laitani fa'altu, seandainya aku lakukan hal itu, tsumma lam yuqaddar dzalika li. Ini aku tidak bisa melakukannya ternyata. Ya, ternyata aku tidak bisa melakukannya. Fatafiqtu idza kharastu fin nasi ba'da khuruji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahzununi anni la ara li uswah. Maka kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah berangkat, ketika aku keluar menemui orang-orang di Madinah, maka aku sedih karena aku tidak menemukan uswah sama sekali, tidak menemukan teladan, yakni maksudnya adalah tidak ada rekan seperjuangan yang sama-sama tidak berangkat padahal tidak ada uzur. Illa rajulan mawghusan alaihi fin nifaq, kecuali orang yang dia itu adalah orang munafik, aw rajulan mimman adzarallahu taala minad du'afa, atau orang tersebut termasuk orang yang telah Allah berikan uzur karena termasuk orang yang lemah, ada uzur, sakit atau sudah sepuh. Ya, jadi antara dua orang ini, antara orang tersebut adalah orang munafik yang tersisa di Madinah, antara orang tersebut adalah orang munafik atau orang yang memang punya uzur secara syariat. Jadi Ka'ab bin Malik tidak menemukan sama sekali satu orang pun yang sama kondisinya seperti beliau. Nah, ini bikin Ka'ab bin Malik sedih, nggak punya teman. Jiwa manusia adalah kalau berbuat salah tapi bareng orang banyak itu lebih, entah kenapa rasa bersalahnya itu mungkin dibagi rata jadi lebih sedikit gitu ya. Semakin banyak yang sama-sama salah, maka semakin berani. Nah, mungkin itu tabiat manusia, akan tapi tidak boleh dilestarikan. Kalau salah maka kita harus menyadari bahwa itu salah. Walam yadhkurni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta balagha Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebut namaku sampai beliau tiba di Tabuk. Faqala wa huwa jalisun fil qaumi bi Tabuk. Beliau berkata ketika beliau sedang duduk bersama orang-orang, bersama para sahabat di Tabuk, ma fa'ala Ka'ab bin Malik, apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik, yakni
kemana Ka'ab bin Malik? Kenapa tidak ada? Ini menunjukkan perhatian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, dicari, ditanya. Jadi kalau dicari oleh guru kita itu berarti menunjukkan adanya perhatian dari guru kita. Faqala rajulun min Bani Salimah, ya Rasulullah, habasahu Burdah wan nadhru fi itfai. Kemudian ada seorang dari Bani Salimah, beliau berkata, wahai Rasulullah, cinta dunia telah menahannya. Ini terjemahan bebas dari kalimat ini. Cinta dunia telah menahannya. Yani kalau terjemahan letterleknya habasahu Burdah wan nadhru fi itfai, yaitu pakaiannya itu telah menahannya. Dia melihat kepada kedua sisinya itu telah menahannya. Yakni dia lebih suka tentang apa yang ada di sisinya dari harta dunia tersebut daripada berangkat berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Tabuk. Faqala lahu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kemudian Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, "Bi'sa ma qulta." Sungguh buruk apa yang kau katakan tersebut. Wallahi ya Rasulullah, ma 'alimna alaihi illa khairan. Kami tidak mengetahui tentang Ka'ab bin Malik kecuali kebaikan. Jadi dibela oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diam. Fa bainahu ala dzalik ra'a rajulan mubyadan yazulu bihi sarab. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kondisi tersebut, beliau melihat ada seseorang yang memakai baju putih. Ya. Datang dari kejauhan, yazulu bihi sarab, datang dari kejauhan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun Aba Khaythamah, fa idza huwa Abu Khaythamah al-Ansari wa huwa alladhi tasaddaqa bi sa'id tamr hina lamazahu al-munafiqun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadilah seperti Abu Khaythamah. Ini adalah Abu Khaythamah al-Ansari, itu orang yang mensedekahkan satu sok kurma ketika diejek, dihina oleh orang-orang munafik. Qala Ka'ab, kemudian Ka'ab berkata, "Falamma balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tawajjaha qafilan min Tabuk, hadarani bathi." Ka'ab bin Malik berkata, ketika kemudian aku mendengar kabar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah balik dari Tabuk ke Madinah, maka hadarani bathi. Yaitu tiba-tiba datang rasa sedihku. Ya, ini kira-kira apa yang nanti akan ana sampaikan, akan ana katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatafiktu atadzakkarul kadzib, maka akhirnya aku mereka-reka kebohongan apa yang akan aku sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqulu bima akhruju min sakhatihi ghadan. Aku katakan kepada diriku sendiri, kata Ka'ab bin Malik, dengan perkataan apa kira-kira aku bisa keluar dari kemurkaan beliau besok. Wasta'inu ala dzalika bikulli dzi ra'yin min ahli. Aku minta tolong, aku minta nasihat kepada setiap keluargaku, keluarga besarku, ya, untuk memikirkan kira-kira kebohongan apa yang akan dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qila inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad adalla qadiman zaha 'anil batil. Kemudian ketika terdengar kabar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah tiba, sudah mau tiba lagi di Madinah, sudah mau pulang, hampir sampai, zaha anni al-batil. Tiba-tiba kebatilan itu hilang dariku. Hatta araftu anni lam anju minhu bi syai'in abadan. Ya, sehingga aku mengetahui, aku menyadari bahwa aku tidak akan selamat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali. Yani Ka'ab bin Malik kemudian menyadari bahwa tidak perlulah bohong. Ya, mau kebohongan seberapa banyak pun itu tidak akan menyelamatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah mengetahui. Fa ajma'tu sidqahu. Maka akhirnya aku memiliki tekad untuk berkata jujur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadiman. Nah, kemudian pada akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Wa kana idza qadima min safarin bada bil masjid faraka'a fihi rak'atain thumma jalasa linnas. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pulang safar, beliau terbiasa yakni masuk ke masjid pertama kali, Masjid Nabawi, kemudian beliau sujud atau ruku 2 rakaat, yakni maksudnya salat.
salat 2 rakaat, tsumma jalasa linnas, kemudian beliau duduk di hadapan orang-orang. Falamma fa'ala dzalika ja'ahu al-mukhallafun ya'tadziruna ilaihi wa yahlifuna lahu. Ketika dalam kondisi tersebut, maka datanglah orang-orang yang tidak ikut ke Tabuk. Orang-orang yang tetap di Madinah datang kepada beliau memberikan uzur mereka masing-masing. Dan wa yahlifuna lah, dan mereka bersumpah ketika menyampaikan hal tersebut. Wa kanu bid'an wa thamanina rajulan. Mereka jumlahnya sekitar 80 sekian orang. Jadi bayangkan kondisi masjid berarti penuh sekali pada saat itu ya. Para sahabat yang baru pulang, para sahabat yang memang di Madinah, dan sebagiannya mau memberikan uzurnya masing-masing kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqabila minhum ala niyatahu. Ini pelajaran penting. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menerima ya kondisi zahir mereka. Wa bay'ahum, berbaiat kepada mereka, berbaiat, mengambil baiat dari mereka. Wastaghfara lahum, memintakan ampunan kepada mereka. Wa wakala sarairahum ila Allah taala hatta jitu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyerahkan yakni perkara yang tersembunyi, perkara batin, isi hati 80 sekian orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita mengambil pelajaran bahwa dalam bermuamalah dengan sesama manusia kita ambil kondisi zahirnya. Walaupun bisa jadi ada kecurigaan, akan tapi kalau misalkan orang tersebut sudah mengatakan yakni sesuatu begitu ya, ya sudah, kita tidak usah perpanjang, kita tidak usah interogasi, kita tidak usah memperburuk. Kita terima, alas dan serahkan perkara yang batin kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang akan menghisapnya. Jadi ambil kondisi zahirnya saja. Ini di antara prinsip dalam bermuamalah. Termasuk juga pembahasan yang terkait dalam masalah ini adalah kalau pakai bahasa sekarang, jangan overthinking. Ambil zahirnya. Kalau orang tersebut memang misalkan yakni kita mengirim pesan misalkan kemudian tidak dibalas atau lama dibalas, maka halas, yakni zahirnya mungkin orang ini sibuk. Itu yang paling zahir. Tidak balas pesan, husnudzonnya yang paling husnudzon apa? Sibuk atau tidak terbaca atau uzur-uzur yang lain. Ya, jangan kemudian gara-gara masalah pesan belum kunjung dibaca, kemudian akhirnya apa istilahnya tadi, overthinking, habis itu muncullah bibit-bibit permusuhan dan seterusnya. Ini tidak boleh. Baik. Jadi di sini Nabi Muhammad SAW mengambil hal yang zahir, kondisi zahir dari mereka, perkataan zahir dari mereka. Hatta jitu, sampai akhirnya tibalah giliranku, kata Ka'ab bin Malik. Falamma sallamtu tabassama tabassumal mughdab. Ketika aku mengucapkan salam kepada beliau, beliau tersenyum dengan senyuman orang yang marah. Ya. Ini perkataan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Tsumma qala ta'al. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemarilah. Faji'tu amshi hatta jalastu baina yadai. Akhirnya aku berjalan kepada beliau sampai aku duduk di depan beliau. Faqala li ma khallafaka. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa yang membuatmu tidak ikut? Alam takun qad ibta'ta dhahrak. Bukankah engkau sudah punya tunggangan? Ya. Sudah beli tunggangan, sudah punya tunggangan unta. Qala qultu ya Rasulullah inni wallahi law jalastu inda ghairika min ahli dunya la ra'aitu anni sa'akhruju min sakhatihi bi udhrin laqad utitu jadalan. Kemudian Ka'ab bin Malik berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya demi Allah, seandainya aku duduk di depan orang selainmu dari kalangan ahli dunia, sungguh aku akan bayangkan kalau dalam kondisi itu aku akan keluar dari kemurkaan dia, aku akan menghindari kemurkaan dia, kemarahan dia dengan menyebutkan uzur. Laqad utitu jadalan. Sungguh aku akan berkelit lidah dengan orang tersebut.
Walakinnani wallahi laqad alimtu la in haddathtuka al-yawma haditha kadhibin tarda bihi anni la yushikanallahu yuskhituka alayya. Akan tapi seandainya demi Allah, seandainya aku mengetahui, demi Allah aku mengetahui, seandainya aku menyebutkan kepadamu hari ini sebuah kebohongan yang dengan kebohongan itu engkau ridho kepadaku, akan tapi tidak akan lama kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membuat engkau marah kepadaku. Ini Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hal yang sebenarnya. Wa in haddathtuka hadits sidqin tajidu alayya fihi inni la arju fihi uqballahi azza wajalla. Tapi kalau aku berbicara dengan secara jujur, tajidu alayya fihi, yang itu membuat engkau murka kepadaku, inni la arju fihi uqballahi azza wajalla. Sungguh aku berharap nanti kesudahan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahi ma kana li min uzrin, demi Allah aku tidak punya uzur sama sekali. Ka'ab bin Malik jujur. Ya, beliau berkata, wallahi ma kana li min uzrin, aku tidak memiliki uzur sama sekali. Wallahi ma kuntu qattu aqwa wa la aisara minni hina takhallaftu anka. Demi Allah, tidak pernah aku memiliki kondisi yang lebih lapang, lebih enak, lebih kuat, lebih secara finansial, secara harta. Tidak pernah aku menemukan kondisi yang lebih lapang dan lebih kuat secara finansial kecuali ketika sekarang ini aku tidak berangkat bersama engkau. Ka'ab bin Malik jujur. Ya, radhiyallahu anhu. Jadi di sini kita lihat tadi Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu memilih, awalnya sempat kepikiran untuk bagaimana kalau kita berbohong. Tetapi Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu menyadari bahwa berbohong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mungkin bisa untuk membohongi beliau, tapi tidak akan bisa membohongi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang harus kita pelajari. Ini yang harus kita ambil faedah besar di antara faedah besar dalam hadis ini. Dicatat ya. Dicatat. Santri-santri, santri Wisma. Catat. Mana catatan antum? Antum? Catatannya mana? Di buku, bukan di HP. Kalau di HP bukan sifat penuntut ilmu ya. Mencatat di apa namanya? Harus antum nggak bisa nulis Arab kalau di HP. Ngetik betul tidak? Harus latihan. Baik. Kecuali kalau tablet antum bisa nulis. Nah, itu masih bisa nulis Arab, masih bisa nyoret-nyoret. Anda berikan keringanan. Tapi kalau ngetik maka karena Anda tidak bisa membedakan antum nyatat faedah atau antum kirim pesan dengan orang. Baik, dan itu tidak melatih kita menulis. Jelas ini? Baik. Jadi kita lihat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menyadari bahwa kita tidak akan bisa menyembunyikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran penting. Ya. Jadi walaupun kita bisa membohongi Rasulullah SAW, atau kalau di kondisi kita sekarang, walaupun kita bisa membohongi guru kita, walaupun kita bisa membohongi orang tua kita, walaupun kita bisa membohongi orang lain, kita tidak akan bisa membohongi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Maka kejujuran itu lebih baik walaupun pahit. Inilah yang dipilih oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Qala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma hadza faqad shadaq." Adapun ini maka dia telah berkata benar. Ini isyarat bahwa bisa jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang sebelumnya itu mengatakan uzurnya, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana yang jujur, mana yang dusta. Apa antum enggak malu? Betul tidak? Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sekarang misalkan berbohong kepada orang, mungkin kita tidak malu karena orang tersebut tidak tahu kita bohong, tapi nanti di akhirat pada akhirnya kita akan malu. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberitahukan kepada seluruh manusia si fulan pada saat itu bohong. Ya. Jadi malunya bisa jadi di akhirat itu lebih parah. Nauzubillah min dzalik. Fakum hatta yaqdillahu fika. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, berdirilah sampai Allah Subhanahu wa taala menetapkan untukmu. Wasara rijalun min Bani Salimah fattaba'uni. Kemudian orang-orang dari Bani Salimah itu
mengejarku, mengikutiku, ya, setelah Ka'ab bin Malik pulang dari masjid, faqalu li, mereka berkata kepadaku, wallahi ma alimnaka aznabta dzamban qabla hadza. Demi Allah kami tidak mengetahui engkau itu telah berbuat dosa sebelumnya. Laqad ajasta fi alla takuna i'tazarta ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima i'tazara ilaihi al-mukhallafun. Dan engkau tidak mampu untuk memberikan uzur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti uzurnya orang-orang yang tidak ikut yang lain. Faqad kana kafika dzambaka istighfaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lak. Sesungguhnya sudah mencukupimu, yaitu istighfar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan ampunan kepada setiap orang yang memberikan uzurnya. Itu harusnya sudah mencukupimu untuk menghilangkan dosamu. Ini bisikannya orang-orang dari Bani Salimah. Tentunya ini adalah bisikan yang salah. Ya, bisikan yang salah. Jadi Ka'ab berkata, qala fa wallahi ma zalu yu'annibunani hatta aradtu an arja ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ukadziba nafsi. Demi Allah mereka terus-menerus mengatakan itu sampai aku ingin untuk kembali ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meralat perkataanku tadi. Summa qultu lahum, kemudian aku berkata kepada mereka, hal laqiya hadza ma'ayya min ahad? Apakah ada yang punya situasi yang sama sepertiku sekarang, yakni jujur tidak memberikan uzur? Qalu na'am. Laqiyahu ma'aka rajulani qala mithla ma qulta. Naam, ada dua orang yang berkata seperti yang engkau katakan, yaitu mengatakan ana tidak punya uzur. Wa qila lahumma mithlu ma qila lak. Kemudian dikatakan kepada mereka berdua, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka berdua dengan perkataan yang sama seperti yang dikatakan kepadamu. Qala qultu man huma? Siapa mereka berdua? Kata Ka'ab bin Malik. Qalu Murarah ibn Rabi' al-Amri wa Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Mereka berkata Murarah ibn Rabi' al-Amri dan Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Qala fa dzakaru li rajulaini salihaini qad syahida badran fihi ma uswa. Mereka menyebutkan dua orang tersebut, dua orang saleh yang telah ikut perang Badar sebelumnya, dan mereka adalah uswah. Mereka adalah teladan. Yakni maksudnya di sini adalah mereka punya situasi yang sama denganku. Sama-sama jujur, tidak memberikan uzur sama sekali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka bukan orang munafik, mereka bukan, ya, zahirnya kan ikut berperang di perang Badar. Jadi fihima uswah, mereka punya yakni uswah, keteladanan. Bisa keteladanan yakni orang soleh, atau keteladanan maksudnya kita sama-sama ini kondisinya, situasinya. Qala famadaitu hina dzakaruhum li. Kemudian akhirnya aku pergi ketika mereka itu menyebutkan dua orang tersebut. Ka'ab bin Malik kemudian memiliki keteguhan untuk ya sudah, nggak usah balik lagi, nggak usah meralat, kita pulang saja. Tadi kita sudah jujur kepada Rasulullah SAW, kita pulang saja. Itu kata Ka'ab bin Malik. Wa naha Rasulullah SAW an kalamina ayyuha thalatha min baini man takhallafa anhu. Jadi Rasulullah SAW melarang untuk orang-orang itu berbicara kepada tiga orang tadi. Itu Ka'ab bin Malik, kemudian Murarah, kemudian Hilal, ya, Hilal bin Umayyah. Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah. Dilarang untuk yakni berbicara dengan tiga orang tersebut. Qala fastanaban nasu, orang-orang kemudian menjauhi kami. Au qala taghayyaru lana, mereka yakni berubah sikapnya kepada kami, hatta tanakkarat li fi nafsi al-ardu, sampai-sampai seolah bumi ini mengingkariku. Seolah-olah tempat ini yakni menjadi asing. Fama hiya bil ardi allati a'rif, padahal ini adalah tempat yang aku familiar selama ini. Tiba-tiba menjadi asing. Ya, orang-orang menjadi berubah. Yang biasanya cair menjadi dingin. Kenapa? Karena telah dilarang oleh Rasulullah SAW untuk berbicara kepada Ka'ab bin Malik dan kepada dua orang yang lain, yaitu Murarah dan Hilal. Falabithna ala dzalika 50 lailah. Kami bertahan dalam situasi tersebut 50 hari. 1 bulan lebih, hampir 2 bulan. Ya, bayangkan di
hajar, diboikot ya oleh seluruh penduduk Madinah. Fa amma sahibayya fastakana wa qa'ada fi buyutihima yabkiyan. Adapun dua orang temanku, mereka itu berdiam di rumah, banyak berdiam di rumah menangis. Wa amma ana fakuntu ashabbal qaum wa ajladahum. Adapun aku adalah orang yang paling muda dari yang tiga orang tadi, dan aku yang paling yakni tahan. Fakuntu akhruju fa ashhadu shalah. Akhirnya jadinya aku keluar rumah begitu ya, menjumpai orang-orang, aku sholat bersama kaum muslimin, bersama para sahabat, fa ashhadu shalah ma'al muslimin wa atufu fil aswaq. Aku jalan ke pasar, wala yukallimuni ahad. Tidak ada orang satupun yang berbicara kepadaku. Ka'ab bin Malik berkata, beliau adalah orang yang paling muda dari yang tiga, jadi lebih tahan terhadap kondisi tersebut. Beliau tetap keluar, beliau bahkan ke pasar, dan beneran tidak ada yang mengajak bicara sama sekali. Coba bayangkan. Ya, dalam kondisi ini 50 hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa usallimu alaihi. Kemudian aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mengucapkan salam kepada beliau, wa huwa fi majlisihi ba'da shalah. Beliau sedang duduk setelah salat, fa aqulu fi nafsi. Kemudian aku berkata dalam diriku sendiri, hal harraka syafatai bi raddis salam amla? Apakah beliau menggerakkan bibir beliau untuk mengucapkan salam atau tidak? Sampai-sampai Ka'ab bin Malik sampai demikian. Saking sedihnya karena seluruh orang, bahkan termasuk juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tidak mengajak bicara beliau dan tidak menjawab beliau sama sekali. Tsumma usalli qariban minhu wa usarikuhu an-nazar. Kemudian aku salat di dekat beliau dan aku mencuri pandang kepada beliau. Fa idza aqbaltu ala salati nadhara ilayya. Ketika aku menyelesaikan salatku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandangku. Wa idza iltafattu nahwahu a'radu anni. Ketika aku menoleh kepada beliau, beliau langsung berpaling dariku. Masya Allah ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya juga perhatian. Ya, ini kan diperintahkan oleh Allah untuk jangan ajak bicara kepada Ka'ab bin Malik. Khalas, jangan ajak bicara Ka'ab bin Malik. Tapi lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tetap perhatian. Dilihat setelah sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melihat Ka'ab bin Malik, tapi ketika Ka'ab bin Malik balik melihat, langsung kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kemudian berpaling. Antum sekarang ketawa-ketawa, itu Ka'ab bin Malik nangis ya. Ini kondisi yang berat ya. Hatta idza tala dzalika alayya min jafwatil muslimina masyaitu hatta tasawwartu jidar haiti Abi Qatadah. Sampai ketika ini kondisi ini sudah lama berlangsung, yaitu sifat bekunya kaum muslimin, orang-orang ya, dingin sekali sikap mereka kepada kami. Akhirnya aku berjalan, kemudian aku menaiki atau melompati pagarnya kebunnya Abu Qatadah. Wa huwa ibnu ammi, dan beliau adalah sepupuku. Wa ahabbun nasi ilayya, dan termasuk orang yang paling aku cintai. Fa sallamtu alaihi fa wallahi ma radda alaihi salam. Aku ucapkan salam kepada beliau, beliau tidak menjawab salamku. Ya, bahkan sepupunya sendiri tidak menjawab salam. Fa qultu lahu ya Abu Qatadah, anshuduka billahi hal ta'lamuni uhibbullah wa rasulah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Qatadah, demi Allah, bukankah engkau mengetahui bahwa aku mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Fasakata. Beliau pun diam. Fa'uttu fanashattuhu fasakata. Aku mengucapkan kalimat tersebut lagi, aku bersumpah, tapi tetap dia diam. Fa'uttu fanashattuhu. Kemudian aku ulangi lagi, faqala. Kemudian akhirnya beliau berkata, Abu Qatadah berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Fafadat ainaya. Kemudian Ka'ab bin Malik berkata, akhirnya aku menangis. Wa tawallaitu hatta tasawwartul jidar. Aku balik, aku melewati pagar kebunnya Abu Qatadah tadi. Fa baina ana amshi fi suqil Madinah idza nabatiyun min nabati ahli Syam. Ketika aku berjalan di pasar Madinah, akhirnya datanglah yaitu salah seorang dari kalangan ahli Syam, ya. Ini nabatiyun, yakni seorang yang bekerjanya sebagai petani begitu ya, yakni pekerja begitu ya, dari
ahli Syam, dari negeri Syam. Mimman qadima bit ta'am yabi'uhu bil Madinah. Orang ini di Madinah karena mau jual makanan. Yaqulu, dia berkata, man yadullu ala Ka'b bin Malik. Siapakah yang bisa menunjukkan kepada Ka'b bin Malik? Di mana Ka'b bin Malik? Fatafiqan nasu yashiruna lahu ilayya hatta ja'ani fadafa ilayya kitaban min Maliki Ghassan. Kemudian akhirnya orang-orang menunjukkan kepadaku. Kemudian akhirnya orang dari Syam tadi mendatangiku dan kemudian menyodorkan surat dari Raja Ghassan. Raja Ghassan ini orang Arab juga, akan tapi Ghassan itu adalah kerajaan proksinya Romawi. Di bawahnya Romawi, nurut kepada Romawi. Tentunya bukan kaum muslimin, belum masuk Islam. Wa kuntu katiban. Ka'b bin Malik berkata, aku termasuk orang yang bisa baca. Faqara'tuhu, maka akhirnya aku baca surat tersebut. Fa idza fi, dan di dalamnya ada amma ba'du. Di dalamnya tertulis amma ba'du. Fa innahu qad balaghana anna sahibaka qad jafak. Sesungguhnya telah sampai kabar kepada kami bahwa temanmu, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu telah berbuat kasar kepadamu. Walam yaj'alaka Allahu bidari hawanin wala matiya'atin. Padahal Allah tidak menjadikan untukmu itu sebuah negeri untuk menghinakanmu, untuk menyanyiakanmu. Falhaq bina nuwasika. Ya, bergabunglah bersama kami akan berikan kelapangan kepadamu. Faqultu hina qara'tuha. Kemudian Ka'b bin Malik berkata ketika beliau membaca surat tersebut, wa hadhihi aidan minal bala. Ini adalah bala. Ini adalah musibah. Ini adalah malapetaka surat ini. Godaan dari Raja Ghassan. Jadi berjanji akan dilapangkan, yakni dari segi harta, dari segi jabatan, dari segi kekuasaan. Itu sudah dipahami dari kata nuwasika. Falhaq bina nuwasik. Gabunglah bersama kami lapangkan engkau. Yakni harta, kekayaan, jabatan, istri dan seterusnya dijamin oleh Raja Ghassan. Wa hadhi aidan minal bala. Ini adalah ujian, kata Ka'b bin Malik. Fatayamamtu biha at-tanur fasajartuha. Maka akhirnya aku hidupkan tungku, kemudian aku bakar surat tersebut. Ya. Akhirnya apa? Masih ada lanjutannya. Hatta idza madat arba'una minal khamsin wastalbathal wahyu. Ketika sudah berlalu 40 hari dari 50 hari tadi, maka datanglah wastalbathal wahyu. Wahyu belum turun juga. Idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tini. Rasulullah, utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku. Tapi sebelum kita lanjut, mungkin ini dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Di waktu yang tersisa kita ambil ada faedah besar di sini. Ketika Ka'b bin Malik langsung menolak surat tersebut, ketika Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu bahkan langsung membakar surat tersebut, padahal sudah dijanjikan dunia oleh raja langsung, Raja Ghassan. Ini menunjukkan bagaimana yakni keteguhan dan keimanan dari Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu. Yang beliau cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang beliau cari adalah yakni ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun diiming-imingi dunia. Maka ini pelajaran yang penting juga, harus kita selalu ingat-ingat. Ketika seseorang misalkan baru hijrah, kemudian dia mendapati kondisi finansialnya lebih buruk daripada ketika sebelum hijrah, kemudian apakah dia berada di persimpangan? Apakah dia mau balik lagi kepada pekerjaannya yang haram misalkan sebelum hijrah? Karena ketika sudah hijrah, mungkin dia melepaskan pekerjaannya, kemudian dia merasakan dunia yang menjadi lebih sempit. Lihat Ka'b bin Malik sempit dunianya. Dijanjikan harta dunia oleh Raja Ghassan, tapi beliau langsung menyadari hadhihi bala. Ini adalah musibah. Ya, jadi ini pelajaran penting. Tidak boleh kita menukar hidayah, menukar ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan harta dunia yang sedikit. Semoga kita senantiasa diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu senantiasa berusaha untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.